Stambuk G701-18110. Di sini saya akan menjelaskan tentang antipiretik. Antipiretik adalah obat penurun panas. Obat penurun panas yaitu gejalanya itu seperti demam, menggigil, sama nyeri kepala. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pemberian rute antipiretik. Pertama, hewan uji dibagi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor tikus. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif yang diberi Aquade 1 ml. Dan kelompok 2 diberi kontrol positif, diberi paracetamol 12,6 mg per 200 berat bebek tikus. Kelompok selanjutnya dengan diberi dosis 100, 200, dan 300 mg per berat tikus. Semua hewan uji ini dilakukan dengan pengukuran suhu rektal awal sebelum penyuntikan vaksin DPT-HB. Hewan uji ini disuntik vaksin dulu intramuskular pada bagian paha untuk menginduksi terjadinya demam. Suhu didapatkan dengan 1 Celcius pada keseluruhan hewan uji didapatkan 5 jam setelah induksi. Setelah didapatkan suhu demam, seluruh hewan uji itu sesuai dengan pemberian kontrol positif dengan kontrol negatif. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa, Stambuk G701-18013, kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai bahan dari antipiretik itu, obatnya itu ibuprofen. Di mana ibuprofen ini nama resminya itu ibuprofen, kemudian nama lainnya itu ibuprofen atau ibuprofenox. Kemudian rumus strukturnya C13H8H2Al. Kemudian berat molekulnya itu 206,3, di mana pemberian dari obat ini putih atau tampak hampir putih, serbuk kristal atau kristal berwarna putih. Kemudian kelarutannya itu praktis tidak larut dalam udara, larut dalam aseton, sangat mudah larut dalam etanol, metil alkohol, sedikit larut dalam etil asetat. Kemudian ibuprofen ini adalah obat yang digunakan untuk menurunkan demam pada anak-anak, meringankan nyeri sampai sedang. Kemudian dosisnya itu untuk dewasa sehari 3-4 kali 200 mg. Kemudian kalau anak-anak dia itu dosisnya anjurannya itu 20 mg per kilogram berat badan. Kalau 1-2 tahun itu sehari 3-4 kali 50 mg 2,5 mili. Kalau 3-7 tahun dia itu sehari 3-4 kali atau 5 mili. Kemudian kalau 8-12 tahun dia itu 3-4 kali 200 mili, 100 mili, 10 mili. Harus diminum setelah makan. Kemudian mekanisme kerja dari obat ibuprofen ini yaitu obat antiinflamasi non-steroid bekerja dengan cara menghambat pada enzim siklooksigenase sehingga konversi asam araksigonat menjadi PGE2 terganggu. Kemudian farmakokinetik dari obat ini, absorpsinya itu terserap dari saluran pencernaan, sebagian ke dalam kulit, dan hampir sama sekali diserap oleh rektum. Kemudian konsentrasi plasmanya itu 1-2 jam pada oral, kemudian 0,75 jam itu di dubur. Kemudian distribusi itu memasuki
meningkat, protein plasma 90,99%. Kemudian termetabolisme di dalam hati, ekskresinya itu umumnya melalui urin 45-80% dan metabolit 1% sebagai obat tidak berubah. Kemudian efek sampingnya itu mual, muntah, diare, konstipasi. Kemudian ibuprofen ini termasuk ke dalam obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian dia itu termasuk ke dalam golongan obat analgesik dan kelas terapinya itu analgetik. Adapun rute pemberian ibuprofen itu dengan secara oral, maksudnya obat tersebut dimasukkan melalui mulut. Itulah tadi penjelasan mengenai obat ibuprofen. Cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Dewa Stuti, stambuk G701-18167. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu obat, yaitu paracetamol atau acetaminophen. Obat ini termasuk golongan obat analgesik dan antipiretik yang berfungsi untuk dalam pengobatan, mengatasi nyeri dan demam. Paracetamol bekerja pada pusat saraf dengan cara mempengaruhi ambang rasa sakit dengan menghambat enzim siklosigenase yang dimana terlibat dalam pembentukan prostaglandin, yang dimana substansi ini bekerja dalam mengatasi rasa nyeri dan pengontrol demam pada hipotalamus. Kemudian genetik dari paracetamol ini diabsorpsi melalui usus halus, melalui transport pasif, didistribusikan dalam waktu puncak 10-60 menit dalam plasma, kemudian dimetabolisme melalui hati dan diekskresikan melalui urin. Obat ini termasuk golongan obat analgesik dan antipiretik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Amir, stambuk G701-18126. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang obat asetosal atau yang biasa kita sebut dengan aspirin. Obat ini berfungsi untuk menurunkan demam serta mengurangi rasa nyeri yang sedang. Adapun dosis pemberian oral pada obat ini dia 75-325 mg per hari, dan apabila kita mengalami rasa sakit gabungan maka diberikan dosis 3,4-3,6 mg per hari. Nah, selanjutnya mekanisme kerja obat pada obat ini dia menghambat siklogenase yang bertanggung jawab atas sintesis prostaglandin dan tromboxon. Farmakokinetik pada obat ini dia akan diabsorpsi dengan cepat di mulut, didistribusikan dengan luas di plasenta, dan dimetabolisme di hati serta diekskresikan melalui urin pitrat. Obat ini masuk di golongan AIDS atau anti-inflamasi non-steroid drugs dan masuk di kelas terapi analgesik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Astira MS, stambuk G701-18168. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari antipiretik, di mana pertama itu disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikus, diukur suhu awal melalui rektal, kemudian diberi ragi secara subkutan. Setelah diberi ragi secara subkutan ditunggu hingga 5 menit, kemudian diukur suhu melalui rektal. Di sini ada dua perlakuan, yaitu dengan rute peritoneal dan dengan rute oral. Rute peritoneal di sini menggunakan obat NaCl fisiologis 0,9%. Alasan menggunakan NaCl fisiologis 0,9% karena tikus mempunyai cairan tubuh isotomis dengan 0,9% NaCl fisiologis, sehingga ketika diujikan dengan cairan NaCl fisiologis tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan membran eritrosit pada tikus. Selanjutnya pada rute oral, di sini ada 3 obat yang digunakan. Yang pertama itu NACMC, paracetamol, ibuprofen, sama aspirin.
Untuk NACMC sendiri di sini mengapa digunakan? Karena obat ini sering digunakan dalam anestesi klinis. Kemudian yang kedua itu paracetamol atau acetaminophen. Paracetamol digunakan karena merupakan metabolit aktif dari fenacetin yang mempunyai efek analgesik dan antipiretik. Efek antipiretik ditimbulkan oleh gugus aminobenzen. Obat ini tidak mempunyai efek antiinflamasi yang bermakna, tetapi banyak digunakan sehingga analgesik ringan jika nyeri, tidak memiliki komponen inflamasi. Selanjutnya yang kedua itu ibuprofen. Alasan digunakan ibuprofen karena karena ibuprofen merupakan salah satu obat non-steroid antiinflamasi drug atau NSAID yang digunakan secara luas sebagai analgesik dan antipiretik. Kecepatan absorpsi ibuprofen merupakan faktor yang berpengaruh agar tidak memberikan efek terapi dalam waktu yang cepat. Karena kelarutan ibuprofen yang sangat kecil itu berkisar 46,9 mikrogram per mililiter pada 37 derajat Celcius dan 29,1 mikrogram per mililiter pada 25 derajat Celcius. Kemudian obat yang terakhir digunakan itu aspirin, merupakan obat golongan analgesik non-opioid yang paling sering dipakai untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang. Mekanisme kerja terletak di perifer berupa penghambat biosintesis prostaglandin. Aspirin memiliki beberapa efek samping, diantaranya indikasi tukak peptik, anemia karena perdarahan saluran cerna. Langkah selanjutnya setelah hewan uji diberikan masing-masing obat, diukur suhu pada menit ke-5, dilihat perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya diukur lagi pada menit ke-10, 15, 20, 25 dan 30. Setelah itu diamati suhu tubuhnya. Untuk cara kerja pada rute intraperitoneal, kita anggap saja ini hewan uji. Maaf, saya menggunakan boneka. Kemudian kita untuk intraperitoneal itu berada pada bagian tengkuk hewan uji. Kita tarik kulitnya. Kemudian ini seumpama di sini sudah berisi NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian kita injeksikan pada bagian tengkuk tikus seperti ini. Selanjutnya untuk rute oral, di sini penggunaannya melalui mulut dan melewati sistem pencernaan, di mana tangan kiri, jari tengah dan telunjuk itu menjepit bagian leher tikus. Kemudian kita jepit agar tikus tidak bergerak. Selanjutnya ekor tikus dijepit di antara kelingking dan jari manis. Setelah itu kita sonde melalui samping mulut, terus melewati langit-langit mulut pada tikus hingga masuk ke esofagus. Setelah masuk ke esofagus langsung dikeluarkan semua obat, seumpama di sini isinya NACMC, langsung dikeluarkan gitu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.